Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman saya, Elisa Fitri, akan mempresentasikan materi sifat Archimedes atau Archimedean property. Sifat Archimedes ini adalah salah satu konsekuensi dari sifat supremu adalah subhimpunan bilangan asli n dari R tidak terbatas di atas. Jadi tentang yang kemarin supremu itu konsekuensinya salah satunya adalah bilangan asli atau n dari bilangan real itu tidak terbatas di atas. Kemudian jika diberikan sebarang bilangan real x dan x ini adalah elemen dari R, maka ada bilangan asli n sedemikian sehingga n lebih besar dari x. Sifat Archimedes adalah sifat yang mengaitkan hubungan R dan R, bilangan himpunan bilangan real dan himpunan bilangan asli. Kemudian himpunan bilangan asli n adalah tidak terbatas di R. Jika n elemen n atau ada n yang merupakan himpunan bilangan asli, maka n plus n juga elemen bilangan asli. Ketiadaan batas atas n berarti bahwa diberikan sebarang x elemen R, ada sebuah n elemen n yang tergantung pada x, sedemikian sehingga x kurang dari n. Atau ada n itu lebih besar dari x elemen R. Jadi di sini sifat Archimedes itu menerangkan bahwa nanti ketika ada x yang merupakan elemen R, itu selalu ada n yang masuk atau elemen dari bilangan asli lebih besar dari x. Jadi ketika x-nya itu merupakan bilangan positif, selalu ada bilangan asli yang berada di kanannya, yang bernilai lebih banyak, lebih besar. Oke. Nah, untuk sifat Archimedes sendiri, teorema 3.4, yang bunyinya untuk setiap bilangan real x, ada bilangan asli nx, sedemikian sehingga nx lebih besar dari x. Atau ada juga di sumber lain yang mengatakan bahwa jika ada x elemen R, maka terdapat nx elemen n, sehingga x kurang dari nx. Nah, ini bentuknya saja yang dirubah. Nah, untuk gambaran visualnya, nah kita lihat, jadi ketika x itu merupakan himpunan bilangan real, dan isinya ada 0, 1, 2, dan tak terbatas ke atas, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ada x kurang dari sama dengan 0, dan x lebih dari sama dengan 0. Ketika x-nya kurang dari sama dengan 0, itu selalu ada bilangan asli yang berada di sebelah kanannya x tadi. Misal yang pertama kita ambil x-nya
yang kurang dari 0 tadi ya, berada di ini berarti. Maka selalu ada NX yang berada di kanannya. 0, 1, 2, dan seterusnya ini tadi. Kita ambil contoh NX-nya itu 1. Maka ketika NX sama dengan 1, itu lebih besar dari X. Yang kedua, ketika X-nya lebih besar dari 0, maka juga akan ada selalu NX yang lebih besar dari X. Kita ambil misal X yang lebih 0-nya itu 1 ya. Maka NX-nya itu 2 bisa, atau 3, atau selanjutnya. Jadi ketika kita kaitkan urutan X dengan bilangan asli, maka kita akan memperoleh 2 kasus. Yang pertama tadi X kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0. Semua bilangan asli bisa kita penuhi bahwa X selalu kurang dari sama dengan bilangan asli tersebut. Kemudian yang kedua tadi X lebih besar dari 0. Nah, hal inilah yang dijamin oleh sifat Archimedes ini. Dijamin gimana? Dijamin bahwa setiap kita punya X positif, kita juga punya bilangan asli yang selalu di kanan X. Nah, ini inti dari sifat Archimedes. Ketika ada bilangan X positif, yang merupakan elemen bilangan real tadi, berapapun, pastilah ada bilangan asli yang selalu berada di sebelah kanannya. Misal kita ambil X-nya itu adalah 10.000. Nah, akan selalu ada bilangan asli yang berada di sebelah kanannya, 10.001. Lagi, misal kita ambil X-nya 1 juta, juga pasti ada yang berada di kanannya, bilangan asli yang berada di kanan 1 juta tadi, 1 juta 1. Nah, kesimpulan atau inti dari sifat Archimedes itu demikian. Selalu ada bilangan asli NX, bilangan asli N, yang berada di sebelah kanan X. Dan X tadi merupakan himpunan bilangan real. Nah, tadi adalah gambaran visualnya ketika kita letakkan di garis bilangan. Sekarang gambaran formalnya. Jika X elemen R, maka terdapat NX elemen N sehingga NX lebih besar dari X. Nah, ini adalah bunyi dari sifat Archimedes tadi. Kita buktikan, andaikan terdapat X elemen R, bilangan real, sedemikian hingga N kurang dari sama dengan X untuk semua N elemen N. Akibatnya, X adalah batas atas dari N, bilangan asli. Karena N tidak sama dengan himpunan kosong, maka N memiliki supremum. Misalkan U adalah supremum N, karena U min 1 kurang dari U, maka terdapat M elemen N sedemikian hingga M lebih besar dari U min 1. Akibatnya M plus 1 lebih besar dari U. Karena M elemen N, maka M plus 1 juga elemen N. Sehingga M plus 1 kurang dari sama dengan U. Bertentangan dengan M plus 1 lebih besar dari U. Oleh karena itu, setiap X elemen R terdapat NX elemen N. Sehingga NX lebih. Selanjutnya ada teorema 3.5. Apabila T adalah himpunan kotak kosong, tidak kosong, yang anggotanya bilangan asli, maka T mempunyai anggota minimum.
Kemudian jika himpunan S itu 1/n, di mana n merupakan elemen n, elemen bilangan real, maka infimum S sama dengan 0. Kita buktikan. Yang pertama kita lihat S-nya itu himpunan kosong atau tidak. Karena S itu 1/n dan n bilangan real, maka bisa 1/1, 1/2, 1/3, maka terbukti bahwa S itu bukan himpunan kosong. Karena S bukan himpunan kosong, maka terbatas ke bawah oleh 0. Nah. 0 sebagai batas bawah ini merupakan sifat infimum. Kalau ada himpunan terbatas ke bawah, maka himpunan tersebut mempunyai infimum. Maka S punya infimum. Selanjutnya kita tulis, kita lambangkan W itu sama dengan infimum S. Jelas bahwa W itu lebih besar sama dengan 0. Maka 0 kurang dari sama dengan W kurang dari sama dengan 1/n. Atau kita baca dari tengah, W atau infimum S tadi lebih besar sama dengan 0. Dan juga kurang dari sama dengan 1/n. Nah, selanjutnya kita ambil barang epsilon yang lebih besar dari 0. Maka 1/epsilon lebih besar dari 0. Di sini menurut sifat Archimedes, atau saya tuliskan MSA, ada bilangan asli n sedemikian sehingga kurang dari bilangan asli atau n. Maka ada n yang merupakan elemen bilangan asli sedemikian sehingga 1/epsilon kurang dari n. Kita ubah bentuknya menurut aljabar, maka menjadi 1/n itu kurang dari epsilon. Jadi 0 kurang dari sama dengan W yang merupakan infimum S tadi, kurang dari sama dengan 1/n, dan kurang dari epsilon. Di sini yang 0 kurang dari sama dengan W kurang dari sama dengan 1, itu dari sini. Sedangkan yang kurang dari 1/n kurang dari epsilon itu hasil aljabar ini kita kaitkan. Maka menjadi 0 kurang dari sama dengan W kurang dari sama dengan 1/n kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 atau positif, sebarang positif, maka W atau infimum S tadi sama dengan 0. Jadi terbukti infimum S sama dengan 0. Nah, teorema akibatnya ada di 3.6. Misalkan X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0,
atau X, Y itu bilangan real positif, maka ada 3 akibat. Yang pertama, ada bilangan asli N, sedemikian sehingga NY itu lebih besar dari X atau NX lebih besar dari Y. Yang kedua, ada bilangan asli N sedemikian sehingga 0 kurang dari 1/N kurang dari Y, atau bisa dibaca dari tengah 1/N lebih besar dari 0 kurang dari Y. Dan yang ketiga, ada bilangan asli N sedemikian sehingga N-1 kurang dari sama dengan Y kurang dari N. Nah, di sini kalau kita lihat di buku ada pada halaman 3.22, teorema akibat ada 3 itu. Namun di sini saya mengemasnya lebih singkat. Kalau di buku bunyinya apabila ada A dan B bilangan positif atau XY yang lebih dari 0 tadi, lebih besar dari 0, maka ada bilangan asli N sedemikian sehingga MA lebih besar dari B. Jadi MA atau di sini NY itu suatu bilangan real ketika dikalikan dengan yang salah satu dari bilangan positif tadi, XY itu selalu lebih besar dari yang satunya. Untuk yang kedua, apabila C bilangan positif, maka ada bilangan asli N sedemikian sehingga 0 kurang dari 1/N kurang dari C. Di sini saya menggunakan Y. Dan yang ketiga, yang terakhir, apabila C bilangan positif, maka ada bilangan asli K sedemikian sehingga K-1 kurang dari sama dengan C kurang dari K. Saya hanya menggunakan perbedaan huruf saja. Untuk selanjutnya, untuk pembuktian dari teorema-teorema ini akan dilanjut oleh teman saya, Elisa Fitri. Oke, saya akan melanjutkan dari Mbak Andri. Yang pertama, ada bukti yang pertama itu untuk menunjukkan NY lebih dari X atau NX lebih dari Y. Nah, yang kita gunakan adalah dari yang diketahui atau permisalan pernyataan tersebut karena X dan Y adalah bilangan real positif atau yang bisa kita notasikan X min Y adalah elemen P, maka X per Y adalah elemen P. Jadi kita ingat dalam sifat ketertutupan pada materi sifat urutan. Jadi kalau ada dua bilangan real atau yaitu A dan B, maka AB adalah elemen dari P. Ketika dikalikan A dengan B tersebut, X per Y ini juga berdasarkan operasi perkalian, yaitu X dikali 1 per Y. Jadi 1 per Y-nya adalah elemen P atau positif. Nah, X-nya juga positif, maka perkaliannya atau dalam penulisan dalam pembagian, maka ini juga elemen P. Kemudian, karena ini bilangan real positif, maka selalu kita bicarakan tentang sifat Archimedes ini, bilangan asli yang lebih besar darinya, yaitu dari X per Y. Ya, kalau
kita tulis X per Y kurang dari N. Jadi kalau kita bicara bilangan real apapun, bilangan real positifnya, maka menurut sifat Archimedes, ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real positif tersebut. Jadi, X per Y min N, kemudian dengan cara aljabar, kita kalikan kedua ruas masing-masing dengan Y, maka didapatlah X kurang dari NU. Kalau dibaca dari arah sebelah kanan, maka NY lebih besar dari X. Terbukti pada pernyataan 1, pernyataan yang sama bisa kita tuliskan NX lebih besar dari Y. Maka kita tinggal menggunakan pembagiannya. Kalau tadi yang di pembuktian awal menggunakan X per Y, di sini kita gunakan Y per X. Ini tetap sama dengan elemen P, karena X dan Y itu juga termasuk elemen P. Berdasarkan yang kita punya sebelumnya, kita bicara tentang bilangan real positif, apapun ada selalu bilangan asli N yang lebih darinya. Jadi menurut sifat Archimedes, ada bilangan asli N sedemikian sehingga Y per X kurang dari N dengan memberikan perkaliannya oleh X dari kedua ruas ini. Maka akan didapatkan Y kurang dari NX, atau seperti tadi bisa dibaca NX lebih besar dari Y. Untuk pembuktian yang kedua, lah di sini pembagian yang kedua, di sini misalkan X dan Y bilangan real positif, ada N, elemen N, bilangan atau bilangan asli N, sedemikian sehingga berlaku 0 kurang dari 1 per N, kurang dari Y. Atau kalau mau dibaca dari tengah itu 1 per N, lebih dari 0 dan kurang dari 0. Dan langkah pembuktiannya. Langkah pembuktiannya hanya melanjutkan pernyataan sebelumnya. Jadi kalau dalam sebuah pernyataan, ketika pernyataan itu beruntun, lah itu artinya pernyataan sebelumnya jadi alat untuk pembuktian berikutnya. Nah tadi kita pilih X sama dengan 1. Untuk yang pernyataan pertama tadi, yang kita punya NY lebih besar dari X. Kalau kita tulis X kurang dari NY, karena ini disesuaikan penulisannya, tapi bentuknya tetap sama. Nah, karena kita mau membuktikan bahwa 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y, maka kita lihat dari atas. Kita punya persamaan 1 tadi kan, persamaan 1 tadi kan X kurang dari NY. Lah kita mensubstitusikan X dengan 1. Nanti didapat 1 kurang dari Y. Dan kita tahu pada teorema sebelumnya bahwa 1 itu lebih dari 0. Sehingga dengan pernyataan yang kita punya, keduanya atau semuanya kita bagi dengan N. Nah, di sini pernyataan akhirnya 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y. Untuk pembuktian yang ketiga, tadi, misalkan
misalkan X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 bilangan real positif, maka ada himpunan bilangan asli kita sebut N, elemen N, sedemikian sehingga N itu kurang dari sama Y, kurang dari ini adalah juga pernyataan yang ketiga ini. Tadi yang akan kita tunjukkan adalah pernyataan ini bilangan N min 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari N. Maka pembuktiannya hanya menggunakan sifat Archimedes. Menurut sifat Archimedes ada bilangan asli N. Demikian sehingga Y kurang dari M. Bilangan real positif jadi bilangan asli yang lebih dari bilangan real. Misalkan N bilangan asli terkecil, jadi tadi gunakan M bilangan asli yang umum. Nah, sekarang kita sebut bilangan asli yang terkecil itu N, maka berlaku Y kurang dari N. Nah, itu kan yang terkecil nilainya adalah 1. Kemudian, kurang dari kalau dibaca dari Y berarti lebih dari sama dengan N min 1. Kita tadi punya pernyataan yang awal, A adalah Y lebih besar dari 0. Ketika N-nya 1 berlaku N min 1 adalah 0, dan kemudian jika N lebih dari 1, maka berlaku untuk kesemua bilangan asli tersebut. Selanjutnya, nah ini contoh soal. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah yang A, untuk setiap bilangan real A dan B, apabila A kurang dari B, maka ada M elemen N. Sedemikian sehingga MA lebih besar dari B. Yang B tidak ada bilangan real A dan B dengan A kurang dari B. Sedemikian sehingga ada M elemen dari N yang bersifat MA lebih besar dari B. Yang C, ada bilangan real A dan B dengan A kurang dari B, sedemikian sehingga MA kurang dari B untuk setiap M elemen N. Yang terakhir, ada bilangan real A dan B dengan A kurang dari B, sedemikian sehingga MA kurang dari B untuk setiap M elemen dari Z. Nah, di sini selanjutnya, jadi pembahasannya ini yang benar adalah yang C. Ada bilangan real A dan B dengan A kurang dari B, sedemikian sehingga MA kurang dari B untuk setiap M elemen N. Dengan jika B lebih besar dari 0, maka dipilih A-nya itu sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, dipilih A-nya sama dengan min 1. Dan jika B kurang dari 0, dipilih A sama dengan B-nya min 1. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, apakah ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan yang akan bertanya, langsung ditujukan ke kelompoknya Mbak Elisa Fitri dan Mbak Nurlisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nunung mau bertanya. Ya, monggo Mbak Eka. Kenapa untuk sifat Archimedes itu yang terjamin hanya X lebih dari 0? Dan kenapa yang X kurang dari sama dengan 0 itu tidak terjamin? Terima kasih. Baiklah Eka Nunung, terima kasih pertanyaannya. Silakan. Yang lain? Silakan kelompok 7, mungkin bisa dijawab atau nunggu pertanyaan yang lain. Iya Pak, sebentar masih didiskusikan.
Astagfirullahaladzim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eka. Yang pertanyaannya, kenapa yang terjamin pada sifat Archimedes ini hanya X lebih besar dari 0, tidak X kurang dari sama dengan 0. Di sini terjamin bahwa selalu ada bilangan asli yang berada di sebelah kanannya atau nilainya lebih besar. Di sini kembali lagi. Sebelumnya maaf ketika tadi ada kesalahan penyampaian. Saya klarifikasi bahwa untuk setiap bilangan real X ada bilangan asli NX sedemikian sehingga NX lebih besar dari X. Jadi berapapun nilai X-nya itu yang dimana X tadi adalah himpunan bilangan real, itu selalu ada bilangan asli yang berada di sebelah kanannya. Kita lihat di gambaran visualnya tadi. Kan di sini ada dua kemungkinan, di mana yang pertama adalah X kurang dari sama dengan 0, dan X lebih besar dari 0. Di sini ketika kita lihat yang pertama, X-nya itu berada di sebelah kiri 0 atau kurang dari sama dengan 0. Ketika X-nya berada di sebelah sini atau pada kasus yang pertama itu selalu ada NX atau bilangan asli N yang berada di sebelah kanannya. Nih, kita ambil contoh di sini 1. Ya, tidak hanya 1, masih ada yang lainnya ya. 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi tidak terbatas ke atas, selalu ada bilangan asli N yang berada di sebelah kanannya X, lebih besar dari X. Nah, tidak terbatas juga. Jadi ketika tadi saya menyampaikan bahwa hanya pada X lebih besar dari 0, itu saya klarifikasi lagi, sekali lagi. Ketika X kurang dari 0 juga terdapat bilangan asli N yang berada di sebelah kanannya X. Nah, demikian juga yang X lebih besar dari 0. Ketika kita ambil X-nya sebelah sini, atau mungkin 3 ya. Kemudian sebelah kanannya, NX-nya, itu pasti ada 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Walaupun misal kita ambil X-nya minus 5, kan kurang dari sama dengan 0. Nah, pasti ada NX atau N bilangan asli yang berada di sebelah kanannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kalau penyampaian saya keliru, saya benarkan ini tadi ya. Bagaimana Mbak Eka? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang menambahi jawaban saya dari teman-teman atau teman saya sendiri, Mbak Eli. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lainnya. Monggo. Baik, jika sudah tidak ada, bisa ditutup Mbak Nurlisa dan Mbak Elisa Fitri karena waktunya terbatas. Baik, untuk menutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa inti dari sifat Archimedes di sini adalah selalu ada bilangan N
yang merupakan himpunan bilangan asli yang berada di sebelah kanan X yang merupakan himpunan bilangan real. Jadi sifat Archimedes ini menghubungkan antara bilangan real sama bilangan asli. Sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.